atau literasi dan marketing. Pertama saya perkenalkan dulu, saya sendiri Abdul Muiz, bekerja di SMA N 1 Ciruk sebagai guru pengajar. Kemudian moderator kita nanti dipimpin oleh Ibu Ratiwi SPD dari TKS IT As-Salafus Sholih, dan presenter kita atau narasumber kita yaitu Pak Priyadi SH SPD dari SMK Putra Mandiri Bangsa. Oke, untuk kelanjutan acara nanti akan dipimpin oleh moderator kita Ibu Ratiwi. Kepada Ibu Ratiwi saya persilahkan. Monggo Ibu. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari keempat dengan saya. Saya yang kedua kali menjadi moderator. Terima kasih kepada Bapak Abdul Muiz yang telah menyiapkan semua ini, roomnya, kemudian kepada Bapak Denny Kapiadi yang sudah mempersiapkan materinya. Pada kesempatan siang hari ini, kita bersama host Bapak Abdul Muiz, SPD dari SMA N 1 Cijeruk, kemudian presenternya Bapak Denny Kapiadi, SPD, Kepala Sekolah SMK Putra Mandiri Bangsa, dan bersama saya moderator Ratiwi dari TKIT As-Salafus Sholih. Sebelum kegiatan siang hari kita mulai, marilah bersama-sama kita membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ke depan nanti kita dapat ilmu yang banyak, dan kita bisa manfaatkan di kesempatan lain, baik itu di sekolah atau bisa juga di masyarakat. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Bapak Denny Kapiadi untuk menyampaikan paparan materinya. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator Ibu Ratiwi dan kepada host kita Pak Abdul Muiz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang pada siang hari ini telah bergabung di room kita. Mohon izin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang peran QR Code meningkatkan minat membaca, literasi, dan marketing. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai materi, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terlebih dahulu permohonan maaf pada kesempatan siang hari ini, bukan berarti saya yang lebih mumpuni mungkin ya, bukan, tapi di sini mungkin kita sharing. Dan pada kesempatan ini sebelum saya lanjutkan tentang pemaparan materi, tapi sebelumnya saya ingin membatasi bahwa tentang tema yang siang hari ini saya bawakan tentang peran QR Code meningkatkan minat membaca atau literasi dan marketing ini saya batasi bukan untuk operasional atau pengoperasionalan QR Code-nya, melainkan peran atau manfaat QR Code meningkatkan minat membaca atau literasi dan marketing. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui memang peran QR Code dewasa ini sangat diperlukan, bahkan terutama di sekolah-sekolah kita dan di lembaga-lembaga pendidikan ataupun di perusahaan sekalipun memang memerlukan peran QR Code. Nah, termasuk salah satunya di sekolah. Dan yang latar belakang saya mengambil tema tentang peran QR Code meningkatkan minat membaca atau literasi dan marketing ini ya bermula dari ingin tujuan tercapainya sekolah yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan visi misi sekolah dan terciptanya pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan tentunya. Bapak Ibu sekalian,
saya lanjutkan dengan pengertian dan fungsi QR Code. QR Code suatu jenis kode matrik atau kode batang 2 dimensi untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respon yang cepat pula. Ya, selanjutnya fungsi QR Code berfungsi bagaikan hypertext fisik yang dapat menyimpan alamat dan URL, nomor telepon, teks, dan SMS yang dapat digunakan pada majalah, surat harian, iklan, pada tanda-tanda bus, kartu nama, ataupun media lainnya. Ya, termasuk kita untuk link ya, termasuk nanti akan dipergunakan untuk nanti video dan lain segala macamnya. Selanjutnya pengertian literasi dan marketing. Kenapa di sini saya juga harus sedikit membahas karena ini tujuan pendidikan nasional kita juga ya digaungkan adanya gerakan literasi. Ini menurut Merriam-Webster, literasi adalah kemampuan atau kualitas melek aksara di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan mengenali, serta memahami ide-ide secara visual. Nah, ini tentunya kita sebagai pendidik juga di sekolah ya seringkali mengarahkan dengan adanya gerakan literasi, gemar membaca. Ya. Nah, selanjutnya marketing atau pemasaran adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen, produsen, atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Nah, ini dua hal yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Satu sisi dengan adanya QR Code ya, jadi aplikasi yang sangat besar manfaatnya. Ini juga bisa ditunjang, ternyata bisa kolaborasi ya, gerakan membaca literasi dengan marketing. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya di sekolah selaku pengajar bidang MAPEL PKN, seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, seringkali ada anggapan bahwa PKN itu dinilai pelajaran yang menjenuhkan ketika gurunya tidak bisa membawakan materi atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan tambahan atau media. Kalau memang mengajarnya hanya gayanya manual, mencatat, pasti anak juga akan timbulnya menjenuhkan gitu. Makanya di sini diperlukan adanya terobosan. Terobosan bagaimana memadukan dengan tambahan media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, ini juga QR Code bisa dipergunakan media untuk pembelajaran seperti absen atau yang lainnya bisa dengan menggunakan QR Code juga. Nah, ini di sini pun ada tampilan Bapak Ibu sekalian, saya sudah coba, ini saya membuat QR Code yang di dalamnya memang sudah diinput ada materi PPKN ya, materi PPKN kelas 12. Ini contohnya yang sudah saya print ya. Nanti mungkin selanjutnya saya akan terangkan bagaimana tahapan-tahapan ketika kita melaksanakan pembelajaran dengan media tambahan QR Code itu sendiri. Belajar menggunakan QR Code ini ternyata berdampak bahwa belajar dengan QR Code siswa akan menilai pembelajaran yang tidak menjenuhkan karena artinya ada terobosan-terobosan baru yang dulu mungkin siswa taunya hanya belajar mencatat, diterangkan oleh gurunya walaupun dengan tambahan media, misalnya ada model-model pembelajaran lainnya, entah jigsaw atau CTS segala macam, tapi dengan menggunakan media IT, ternyata ini dinilai, salah satunya dengan QR Code ini dinilai pembelajaran oleh siswa dinilai lebih menarik. Nah, ini respon yang diterima oleh siswa kita. Selanjutnya, belajar dengan literasi membaca dengan lewat media QR Code bisa dimanapun, tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini yang sudah saya laksanakan, bahwa dengan belajar dengan tambahan media atau aplikasi QR Code ini sangat bermanfaat, dampaknya baik sekali, dinilai respon oleh siswa baik sekali, dan bahkan siswa mengharapkan menyemangati kita sebagai pendidik, sebagai pengajar gitu, Pak,
ini belajar dengan Bapak katanya senang, jadi tidak menjenuhkan. Kita juga termotivasi akhirnya untuk mengembangkan gitu inovasi-inovasi yang baru gitu. Nah, ini dengan belajar dengan literasi dengan lewat QR code ini bisa dilaksanakan dimanapun tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, saya di sekolahan sudah ada kerjasama, ya. Saya juga sebagai guru MAPA memang mengadakan inovasi, artinya MOU juga, kita juga bahkan dengan seperti kantin sekolah misalnya, kita juga mengadakan MOU perjanjian di mana kita menitipkan atau dengan seizin ya dari pihak pengelola kantin, terus juga termasuk kebetulan sudah ada juga mesin vending mesin ya, Brumat. Nah ini saya sudah alhamdulillah mengadakan MOU gitu ya. Jadi kita menempelkan scan yang sudah kita buat, materi yang kita buat, yang sudah input ke dalam QR code itu di print dalam bentuk stiker, dan QR code ini ditempelkan pada produknya gitu. Nah, mungkin ini nanti tahapannya seperti ini, kalau boleh saya tahapan mulai dari persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama kita mungkin terlebih dari guru dulu, kita yang menyiapkan, yang mendownload aplikasi QR Code Generator, lalu kita input materi pembelajaran kita, ya kalau untuk QR Code ini bisa dalam bentuk teks, terus juga mungkin video, ya. Selanjutnya kita print ya QR code yang sudah kita buat dan di print pada lembar stiker ya, lembar stiker. Setelah itu kita tempelkan Bapak Ibu sekalian di produk, ini salah satunya di vending mesin Blumat ya. Jadi produknya sebelum dimasukkan kita dengan seizin, karena memang sudah mengadakan perjanjian, kita tempelkan pada produk-produk yang ada di vending mesin Blumat seperti ini. Lalu selanjutnya siswa diarahkan untuk mendownload aplikasi scan QR code. Tujuannya nanti ketika mereka membeli produk pada mesin vending Blumat ataupun jajan di kantin sekolah, ya mereka artinya bisa menemukan dan mendapat belajar gitu ya dengan scan. Bahkan ada salah satu siswa saya yang tadinya kebetulan tidak bisa masuk pada jam pelajaran saya karena sedang ada kegiatan seperti pemilihan Bojang Jejaka. Nah ini dia ini bisa memanfaatkan QR code atau media yang sudah ditempelkan pada produk mesin vending gitu ya. Nah setelah itu siswa mendownload aplikasi, siswa bisa scan ya, prosesnya seperti ini mungkin ya, scan ke QR code-nya dan siswa mendapatkan materi lewat QR code. Dan ini contohnya untuk teks Bapak Ibu sekalian, ataupun bisa kita linkkan ya. Jadi kalaupun misalnya nanti dalam bentuk video gitu ya, video yang sudah dikompres terlebih dahulu mungkin supaya tidak berat, dan nanti bisa siswa kita juga bisa mengakses, dan hasilnya mungkin siswa juga merasa senang bisa belajar lewat QR code gitu. Dan berdampak ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita melaksanakan inovasi seperti ini, jadi siswa sangat diuntungkan bisa belajar dengan mudah tanpa dibatasi dengan waktu dan tempat dimanapun. Dan dampak yang lain seperti kepada penjual ya, penjual seperti di kantin sekolah ataupun pada produk yang dijual pada mesin vending ini, pemasaran atau penjualannya meningkat gitu. Jadi karena anak-anak juga kan memang membutuhkan, kadang saya juga sering kali input misalnya ada kuis atau ada penugasan, jadi anak-anak juga ini terpacu gitu. Jadi artinya kita juga saling menguntungkan ya, win-win solution. Jadi untuk
penjual di kantin misalnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang saya coba adakan terobosan di sekolah saya supaya nanti bisa bermanfaat dan anak-anak pun hasilnya memang alhamdulillah menilai bahwa metode atau cara yang saya terapkan dinilai bermanfaat dan responnya sangat baik sekali. Mungkin Bapak Ibu sekalian selanjutnya ini saya tidak panjang lebar, ini juga ada satu tampilan video yang kebetulan anak-anak bisa merasakan dampaknya. Dampak dari adanya Namaku Fahmi Haikal QR code. Farezi yang harus tertinggal mata pelajaran karena mengikuti kegiatan Mojang Lainnya Jaka. Namaku Haram Dani. Aku baru saja sembuh karena sakit dan tertinggal beberapa pelajaran di sekolah. Awalnya kami kebingungan bagaimana kami harus mengejar materi yang tertinggal tersebut. Akan tetapi hal itu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi karena guru PPKN kami telah membuat salah satu inovasi yang sangat penting, Yaitu QR Code, yang dimana ketika kita scan akan muncul materi di dalamnya. QR Code ini dapat ditemukan dalam produk makanan ringan yang dijual di kantin dan vending mesin sekolah. Guruku bekerjasama dengan sebuah perusahaan vending mesin yang ada di sekolah untuk menempelkan semua QR kodenya dalam produk penjualan. Dan inovasi tersebut membantu kami meningkatkan performa dalam belajar. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian apa yang dirasakan oleh salah satu murid kami dengan adanya manfaat atau peran QR code ya dalam meningkatkan minat membaca literasi, dan ini pun di sekolahan ini juga dimanfaatkan juga supaya di sekolahan adanya perpustakaan digital. Ini juga saya kolaborasikan dengan bagian perpustakaan supaya nanti buku-buku itu anak-anak bisa dalam bentuk digital, diantaranya seperti itu. Jadi di samping nanti penting ada bentuk-bentuk digital yang lainnya seperti CD atau segala macam, tapi yang jelas termasuk memudahkan untuk petugas perpustakaan. Jadi buku-buku itu tidak dicatat dengan secara manual, sekarang tinggal di-scan dengan scan barcode. Jadi otomatis karena memang ada sistem sekarang ya sudah banyak sistem aplikasi untuk perpustakaan, dan ini juga memudahkan gitu. Nah itu mungkin Bapak Ibu sekalian pemaparan materi yang saya bisa berikan. Terima kasih dan saya tidak panjang lebar. Selanjutnya saya mungkin meminta saran ataupun tanggapan dari teman-teman sekalian bagaimana nanti dengan pemaparan materi yang saya sampaikan. Saya juga mengharapkan adanya masukan. Itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Ratiwi selaku moderator. Baik Bapak, terima kasih Bapak materinya. Luar biasa ya. Ketika anak itu membeli minuman gitu ya, dia scan QR code-nya jadi dia baca. Itu isinya pembelajaran ya Pak ya? Betul Ibu, seperti itu kira-kira. Baik. Jadi bagus sekali itu, terutama untuk mungkin anak yang SD ke atas ya, itu bisa dipakai gitu. Kalau anak TK belum Pak. Betul. Karena belum bawa HP juga. Jadi kalau untuk mungkin SMP atau SMA bisa dimanfaatkan. Karena biasanya SD pun belum boleh bawa handphone kan ke sekolahan. Iya, betul. Baik Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Mangga. Ya, mangga Bapak Ibu. Sambil Sebentar. Ya tadi Bapak membahas tentang literasi ya. Ini memang sangat penting sekali, apalagi pemerintah telah menggaungkan ya. Seperti di TK pun ada Pak, jadi harus dibiasakan anak membaca gitu. Walaupun mungkin tidak sama antara TK sama SD dan lainnya,
anak boleh membaca bacaan gambar. Jadi dia yang dibaca gambarnya tulisannya berbeda dengan yang dia omongkan, itu nggak masalah. Intinya anak sudah terbiasa membaca gitu. Ini memang sudah digaungkan dari pemerintah untuk literasi ini. Mudah-mudahan tingkat kan kita dapat ranking paling bawah ya Pak ya. Betul. Tentang keterbacaan dari siswa. Betul. Di dunia itu ya, saya pernah baca di PISA itu dia nomor 2 dari bawah kalau nggak salah Pak ya. Betul. Jadi membaca anak-anak kita masih jauh tertinggal dibanding dengan negara lain gitu. Betul. Jadi memang literasi ini harus kita gaungkan supaya anak-anak kita terbiasa untuk membaca, supaya karena membaca itu seperti buku adalah jendela ilmu. Kalau mau dapat ilmu ya harus membaca. Kalau nggak membaca gimana dapat ilmu gitu kan, seperti itu. Betul. Ya silakan Bapak Ibu, masih ditunggu yang ada yang bertanya. Mohon maaf. Sambil ngobrol aja Pak. Pak Muiz mungkin bisa di-unmute ya. Ini mungkin speakernya di-mute ya. Pak Muiz. Jadi yang mau bertanya silahkan masing-masing saja bisa Pak. Jadi gitu ya? pribadi. Oh, gitu, Ibu, pribadi. Bapak ada pertanyaan? Enggak. Mungkin sambil menunggu Bu Ratiwi, saya juga ini teringat ya apa yang dikatakan Ken Robinson ya. Jangan pernah meremehkan pentingnya menemukan bidang yang kita sukai sejak dini gitu. Dengan begitu kita yang tidak berprestasi berubah menjadi pejuang bahagia. Itu yang dikatakan Ken Robinson gitu. Jadi artinya ternyata ketika kita, walaupun tadi betul kata Bu Ratiwi, kalau untuk di TK ya mungkin memang belum bisa dilaksanakan Bu. Tapi optimalisasi dengan mengarahkan gitu, memberikan informasi contoh nanti ke bidang IT sejak dini nanti akan termotivasi tentunya anak-anak juga gitu. Ya mungkin yang lain sambil nunggu ya. Ada pertanyaan ini Bapak Oh ya. dari Bapak Handoko. Ya. Bisa dipakai buat ulangan berbasis kertas ya, untuk menghindari agar siswa tidak bisa mencontek. Ya. Apakah bisa dipakai buat ulangan Ya. untuk menghindari anak supaya tidak bisa mencontek? Iya, betul, Bapak, Ibu. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Dwi Handoko atas pertanyaannya. Karena memang betul Pak, saya juga pernah mencoba gitu ya memberikan penugasan. Jadi ketika anak-anak yang memang kebetulan saat itu tidak bisa hadir di pelajaran saya sekalipun dengan penugasan atau ulangan seperti ini, saya jadi input di QR code dan ditempelkan pada produk yang ada di vending mesin ataupun di produk-produk yang dijual di kantin sekolah. Anak-anak jadi ada solusi gitu, ada solusi, artinya mereka juga bisa merasakan gitu. Ada segi kemudahan yang mungkin ya lo. Saya lanjutkan. Jadi ada kemudahan yang didapatkan oleh anak-anak gitu ya, ketika mereka berhalangan hadir pada saat ulangan gitu ya. Jadi ini ada solusi. Jadi kita juga membantu mereka, tapi tetap kita informasikan ini ada batasan waktu gitu untuk ketika nanti mereka yang memang tidak bisa hadir pada saat kita ulangan. Jadi saya sampaikan nanti di produk, tolong disampaikan ke teman-teman yang lain nanti di produk tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian, karena memang ini batasan. Jadi mereka juga termotivasi gitu yang memang tidak bisa masuk, ada ulangan daripada ini nih, ya tinggal kita beli produknya nih kan, karena memang di QR code itu saya cantumkan gitu. Jadi ada materi ulangan pertama misalnya gitu. Nah itu yang pernah saya lakukan Pak. Itu mungkin Pak Dwi Handoko yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Dwi atas pertanyaannya. Berarti dapat 2 ya Pak ya? Ya gimana Bu? Selain dapat 2, selain anak kan harus dapat itu soal dari produk yang ditempel, dan Bapak bisa dapat juga dari penjualan produk itu ya? Iya, jadi 2 fungsi gitu. Betul. Ini juga ada pertanyaan gitu ya, yang saya lihat dari chat. Selain
eh, apa nih? Pada QR code yang ditempel diarahkan kemana materinya, apakah berupa informasi, materi saja atau berupa soal-soal. Jadi saya arahkan juga, jadi untuk anak-anak misalnya ada materi KD yang saya ajarkan minggu ini. Jadi ketika ada anak yang tidak bisa masuk, kebetulan berhalangan, itu bisa kita input ke QR code gitu. Jadi memang ya produk-produk itu kan banyak, jadi kita juga ketika di kantin kita tidak merasa ketakutan nanti untuk media menempelkan gitu ya. Di samping itu karena memang media-media seperti teks ataupun materi gitu ya, itu bisa disampaikan. Misalnya nanti bahkan kompetensi dasar untuk yang selanjutnya pun bisa kita input. Jadi anak-anak juga bisa artinya belajar lebih awal ya, belajar lebih awal gitu. Itu yang saya lakukan ya. Dan termasuk Bapak Ibu sekalian, jadi yang saya rasakan ketika kita adanya terobosan seperti ini, dari yang jelas ketika tadi dengan literasi dan marketing ya, penjualan, ini dampaknya yang saya rasakan dan saya alami dengan pihak kerjasama MOU dengan pihak kantin di sekolah, mereka juga sangat terbuka, bahkan mereka senang karena apa, omset peningkatan mereka juga meningkat gitu, pendapatan mereka meningkat karena dapat omset itu keuntungan keduanya gitu. Betul, banyak produk-produk yang memang akhirnya terjual gitu, Bu. Ya baik Bapak, ini ada lagi pertanyaan, mohon maaf Pak, dari Ibu Dewi Apriani. Mohon maaf Pak, tadi saya tidak mengikuti dari awal. Untuk mesin yang mengeluarkan barcode tadi, gimana cara mendapatkannya, prosesnya, anak bayar dulu baru keluar barcode, atau langsung ada di produknya? Jadi yang ditanyakan mesinnya dari mana? Baik, siap. Yang atasnya Pak? Ya betul. Ini mungkin kalau Bu Dewi, bagaimana proses untuk mendapatkan produk di mesin vending ya? Karena memang sekolahan banyak, di samping mungkin sekolahan lain juga banyak yang memang sudah kerjasama dengan perusahaan vending mesin Blumat. Jadi memang anak juga sebelumnya memang sudah di HP masing-masing, itu sudah mereka install aplikasi Blumat. Ya mereka juga sudah daftar, sudah setting di handphonenya masing-masing, sudah diinstal aplikasi Blumat. Nah mereka tinggal bisa top up saldo ya, atau pembayaran secara tunai gitu ya. Kalau nanti misalnya mau menggunakan saldo top up, mereka juga top up saldo. Nah nanti tinggal di scan saja tanpa menggunakan pembayaran secara tunai. Tapi kalaupun nanti misalnya memang mereka siswa tidak mempunyai saldo, mereka juga bisa membeli secara tunai. Hanya lebih disarankan harus mempunyai aplikasi terlebih dahulu, karena memang ketika pembelian secara tunai tidak ada kembalian, ketika memang apa yang dibeli ada kembaliannya. Jadi nanti kembaliannya itu masuk ke aplikasi, ke saldo gitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bu Dewi gitu ya. Ya, Bu Ratiwi. Dan ini pun ini juga saya juga gimana? Ya. Ini coba kolaborasikan karena kebetulan saya juga aktif di MGMP PPKN. Jadi saya coba kolaborasikan, kita sharing berbagi ilmu penerapannya. Jadi bukan hanya di sekolahan saya, jadi kebetulan saya aktif di MGMP PKN SMK Kabupaten Bogor, bahkan kita juga sudah ada MOU dengan Ketua MGMP, jadi pihak sekolah kita ada MOU, nah kita lakukan gitu, jadi bisa artinya terobosan ini tidak hanya dilakukan di sekolah kita, jadi untuk khusus anggota-anggota MGMP PKN yang lain di sekolah lain, ini bisa mendapatkan terobosan juga gitu. Nah mungkin pada kesempatan ini juga saya sharing nih di forum ini, mungkin nanti rekan-rekan sekalian bahkan bisa lebih menyempurnakan apa yang sudah saya laksanakan gitu. Gitu mungkin Bu Ratiwi. Oh iya, baik. Masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ditunggu. Assalamualaikum Pak Deni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan.
Saya hanya pengen share bareng-bareng nih Pak ya. Saya juga dulu pernah ujian atau ulangan berbasis kertas, Ya, di mana waktu itu saya terbatas ya karena saya harus menampilkan video-video ya, ya, konten-konten video ya, dan di bawahnya itu ada soalnya gitu ya, ada apa opsinya gitu. Nah, ternyata dengan menggunakan QR code tadi ya, itu malah lebih efektif. Di mana di soal itu saya kasih QR code yang mengarah ke konten YouTube yang udah saya siapkan gitu. betul. Nah, jadi anak tinggal apa namanya memperhatikan ya di handphone masing-masing ya. Ini juga antisipasi supaya siswa itu tidak menyembunyikan handphone juga ya. Betul. Dan istilahnya fokus pada tontonan atau tayangan yang sesuai dengan soal tersebut. Ya, Nah, awal mulanya waktu itu sebagai dokumentasi akreditasi ya. Dan pengawas kaget kok lihat soal kok barcode semua seperti ini, opsinya apa, ini soalnya apa gitu. betul. Nah, ini saya jelaskan bahwa soal saya itu dalam bentuk video. Loh, kok bisa gitu. Saya berusaha untuk lebih pembuatan soalnya tuh lebih ke proses pemahaman kayaknya. Saya terangkan itu ke pengawas dan akhirnya soal saya disetujui waktu itu ya. Ya kalau dilihat soal saya hanya barcode aja semuanya Pak. Dengan opsinya, kalau opsinya itu ada jawabannya gitu. Ya, kalau misalnya sebelumnya anak belum kita ajarkan atau belum kita beri pemahaman tentang QR code, tentunya akan kebingungan ini maksudnya apa kok saya harus menjawab soalnya kotak-kotak seperti itu gitu ya. Betul. Nah, itu pengalaman saya dulu Pak ya, sebelum saya menggunakan ujian online ya, mengkombinasikan antara QR code dengan dengan soal berbasis kertas. Jadi ngisinya tetap menggunakan kertas ada gitu. Dan seperti itu ya. Dan tadi Bu Ratiwi ya, untuk anak SD ataupun anak TK, sebetulnya kan setiap berapa kelompok TK itu kan ada mentor ya. Itu bisa dijadikan QR code ini bisa dijadikan satu permainan Bu. Games gitu ya Bu ya. Nanti ke arah mana di sana ada mentor, ya itu bisa memperhatikan. Menyeken QR ternyata ada soal seperti ini, berarti harus kemana arahnya, apa permainan lanjutannya gitu lah. Mungkin hanya Berarti untuk ya, bagus. Ya. Betul. Boleh. Masukan dari Bapak Handoko. Iya, baik Pak Dwi, luar biasa ini masukan yang sangat berarti untuk saya secara pribadi juga. Ini mungkin bisa terobosan-terobosan ini nanti akan kita laksanakan ini di sekolahan kita juga. Karena memang kita juga satu sisi kan harus menerapkan nilai-nilai kejujuran ketika anak misalnya ujian yang tadinya langsung soal bisa dibaca, sekarang dengan terobosan ternyata QR code, nah, apalagi nanti di switch atau di match gitu. Sekian anak ini soalnya ini gitu kan, nanti kan berbeda, mereka juga nanti, waduh ini satu terobosan juga ini yang harus diapresiasi. Terima kasih Pak Dwi Handoko ya atas masukannya atau sharingnya. Jadi ini juga sangat berarti dan saya yakin nanti yang lain juga akan termotivasi karena saya juga kemarin yang saya rasakan ketika sharing di grup MGMP, rekan-rekan yang lain juga sangat antusias gitu. Jadi minimal ya MGMP di sekolahan itu saya sharing dengan guru-guru yang lain dan ternyata bukan hanya guru Mapol PKN saja, ini yang lain juga mengikuti gitu. Wah ini Pak bagus Pak, nah itu kan artinya kebermanfaatan gitu ya. Terima kasih Pak Dwi Handoko ya atas masukan idenya gitu. Yang lain Masih ada pertanyaan Bapak, ini ada pertanyaan dari Ibu siapa nih sebentar. Ibu ini Afida ya. Masalah apa saja yang sering muncul dalam pembuatan soal bentuk QR? Ada masalah nggak Pak? Ya. Selama ini ketika memang permasalahan, satu memang ada kendala Bapak Ibu, seringkali ketika memang anak-anak kita di sekolah kan tingkat kemampuannya tidak merata, artinya dari kemampuan misalnya ekonomi, walaupun sekarang handphone sifatnya bukan barang mewah lagi mungkin ya, tapi tetap
untuk kondisional tertentu ada diantaranya memang siswa kita tidak ada yang membawa handphone gitu. Nah ini salah satu kendala, tapi dengan solusi seperti ini kan artinya kita sharing, kita sarankan dan ini juga kita arahkan ke siswa kita yang memang dalam kondisional tidak membawa handphone, artinya kita arahkan nanti untuk ke teman-teman yang lain, siswa yang lain untuk berbagi gitu, berbagi, meminjamkan, dan itu diantaranya. Kalau untuk penyetir atau install handphone di QR code pada handphonenya, ya alhamdulillah karena memang di sekolah juga kan sekarang relatif sudah pasang wifi ya, jadi internet gratis gitu, anak-anak kapanpun bisa akses gitu ya. Nah ini hanya kendalanya itu mungkin ya ketika ada anak siswa yang memang tidak membawa handphone, itu satu kendala, artinya harus menunggu jadi temannya yang lain dulu gitu. Nah ini mungkin yang pernah saya rasakan ya mengenai kendala selama kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media QR code. Itu mungkin Bu Ratawi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Dewi. Kalau Bu Tuti ini minta di-share saja materinya Pak, karena baru bergabung. Oh iya. Jadi belum tahu materinya untuk Bu Tuti ya. Iya. Insya Allah siap Bu, nanti saya share. Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Ya, sambil ini Bu, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Yang di sini juga ternyata, alhamdulillah di kegiatan PCT Batch 6 ini juga ternyata banyak orang hebat, orang-orang yang sangat banyak inovasi-inovasi. Jadi terkadang saya juga ingin berbagi dengan teman-teman yang lain, apalagi tuntutan sekarang kan jadi masa revolusi industri 4.0 yang memang ke arah IT terutama ya. Jadi mungkin saya juga ingin mengarahkan nih teman-teman rekan-rekan yang lain, ya cobalah nanti ketika Pak Dwi Handoko ini, tapi saya yakin Pak Dwi Handoko ini sudah ikut mungkin ya kegiatan guru prestasi seperti itu ya Bu Ratiwi ya. Karena ini nanti yang bisa inovasi-inovasi inilah, atau ada banyak forum atau kegiatan lomba-lomba seperti inovasi daerah gitu. Nah ini saya juga mungkin ingin menyarankan ke teman-teman yang lain supaya nanti bisalah ya dengan nanti mengikuti dengan membuat best practice misalnya seperti itu. Seperti itu mungkin Bu Ratiwi. Iya Pak, tapi saya kemarin dapat itu saya berteman sama itu ya Pak Dakoni bagian Kasar Lindung ya. Dia nge-share untuk tahun ini lagi nggak ada lomba. Ya. Jadi Pak Dakoni share gitu, mohon maaf tahun ini lomba-lomba itu lagi ditiadakan karena kondisi lagi seperti ini gitu. Betul. Kebetulan saya dulu pernah ikut lomba dulu simposium, jadi berteman sama Pak Dakoni di Facebook, jadi selalu tahu informasi tentang lomba-lomba. Banyak sekali Pak lomba-lomba di kementerian itu. Betul. Luar biasa banyaknya. Tapi kebetulan kalau untuk TK itu jarang sekali. Iya. Jadi kebanyakan SD ke atas, SD, SMP, SMA gitu. Iya, betul. Lomba tingkat kementeriannya. Betul Ibu. Saya pun baru dapat kabar kemarin, tadinya rencana awal seperti khusus guru PPKN, mungkin di forum ini pun atau bisa disampaikan ke teman-teman di sekolahnya masing-masing, ada sebetulnya kemarin itu rencana ada pelaksanaan Anugerah Konstitusi 2020. Saya kebetulan kemarin ikut Anugerah Konstitusi 2019 ya. Nah, hanya sayang karena situasi seperti ini, Anugerah Konstitusi 2020 untuk sementara di pending dulu, dan nanti ditunda mungkin sampai waktu yang ditiadakan begitu. Jadi saya kaget itu Pak, baca itu statusnya Pak Dakoni. Oh, tahun ini banyak yang ditiadakan gitu. Betul. Karena kondisinya juga lagi begini kan. Jadi keprihatinan gitu kondisinya. Ya baik. Masih ada lagi untuk pertanyaan? Sebentar lagi waktu kita tinggal 4 menit lagi Pak ya. Jadi kita review dulu di sekarang kan milenial 4.0 gitu ya, industri 4.0 itu kita harus ngikutin perkembangan
kemajuan ini ya, bahwa kalau dulu kan awal-awal HP itu ada, anak-anak nggak boleh bawa handphone ke sekolah gitu. Tetapi dengan perkembangan zaman, bukan waktu lagi kita melarang mereka bawa handphone. Tapi bagaimana handphone itu bisa dimanfaatkan untuk kelanjutan mereka belajar gitu Pak ya. Jadi diarahkan, alat handphone itu hanya alat, bagaimana kita supaya alat itu bisa bermanfaat. Seperti itu Bapak? Ya, seperti itu. Ini Ibu kebetulan ada pertanyaan dari Bu Rini Aprida. Ini meminta di-share tutorialnya biar dicoba QR code-nya bisa bergabung nih katanya. Jadi gabungnya telat mungkin ya. Jadi kalaupun di ini kan gimana? Iya. Gimana Pak Abdul Muiz, gimana? Masih ada waktu ya? Sekarang masih jam 13.57 Pak, masih ada. Oh gitu ya. Saya ingin bertanya. Oh, mangga silakan. Dari host juga tidak apa-apa mungkin sharing Pak ya. Iya, silakan Pak. Ini tadi Pak Dwi sudah pernah melakukan satu ulangan dengan menggunakan QR code. Iya. Ya. Misalkan di soal ulangan itu terdiri dari 20 soal. Iya. Apakah membuat 20 QR code? Dari soal satu QR code satu itu diarahkan ke soal kemudian ada pilihan gandanya gitu misalkan di situ. Ya. Nah proses nanti siswa menjawabnya itu apakah langsung di handphone ataukah di kertas gitu Pak? Nah. Karena saya menarik ini ya, tapi saya belum pernah mencoba pembelajaran menggunakan ya QR code ini gitu, misalkan ulangan atau apa gitu belum pernah Pak. Iya, ini bisa saja ya. Terima kasih Pak Abdul Muiz. Ini bisa saja Pak untuk pertanyaan bisa diinput ke QR code-nya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan bisa diinput. Nanti apalagi kalau yang memang punya QR code-nya yang berbayar ya, tentunya kan itu banyak keleluasaan, aplikasinya berbeda dengan yang free gitu ya. Nah untuk menjawabnya pun kita bisa input, kita bisa masukkan di dalamnya ada link nanti seperti di Google Form gitu. Artinya nanti mereka juga menggunakan Google Form gitu. Jadi nanti di ini pun ada link, ada pertanyaan yang memang kalaupun misalnya tidak dalam bentuk teks tapi ulangannya diberikan subjudulnya misalnya ulangan tapi di dalamnya link. Nah, mereka juga nanti masuk ke link tersebut, misalnya masuk ke Google Form atau misalnya seperti itu. Jadi mereka menjawab nanti tidak lewat ini ya QR code ya, tapi di linknya. Itu mungkin Pak Abdul Muiz. Oh begitu Pak, ya siap. Ya mungkin. Jadi diarahkan ke form lagi gitu Pak mungkin ya, bisa seperti itu. Betul. Ini misalnya kita masukkan Pak ke kode atau misalnya teks, bisa dalam bentuk teks ya atau URL-nya. Jadi kita buat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Nanti link-linknya ini yang untuk misalnya pertanyaan. Nanti di Google Form misalnya kita masukkan ke sini kodenya, nanti kita langsung scan ya seperti itu. Nah, kalau teks misalnya seperti ini tinggal dimasukkan saja nanti pertanyaan-pertanyaan atau materi tinggal di copy paste misalnya gitu. Nanti kan langsung setelah kita buat kode QR code-nya muncul gitu ya. Nah itu nanti setelah itu kita print. Nah mungkin seperti itu Pak prosesnya. Ini juga tadi terhadap Bu Rini mungkin ya. Saya rasa kalau untuk proses ininya kan teman-teman juga hampir semua sudah mengetahui gitu ya. Coba itu mungkin Pak Abdul Muiz dan Bu Ratiwi. Baik Pak, terima kasih. Ya, sambil menunggu yang lain kalaupun ini masih ada waktu. Jadi yang perlu kita tambah, saya secara pribadi juga mungkin sharing. Ya, memang benar sekali ini. Banyak ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, banyak ilmu ya Bapak Ibu sekalian yang saya dapatkan bisa sharing di forum seperti ini dari Pak Dwi Handoko atau yang lainnya seperti tadi ada pemaparan materi gitu ya tentang kuis ya. Kuisis itu ya saya juga termotivasi ini. Jadi kalaupun
Albert Einstein menyatakan seni tertinggi guru adalah untuk membangun kegembiraan dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan gitu ya. Nah ini yang jadi teringat juga apa yang disampaikan seorang penulis dari Korea, Jo Hee, menyatakan bahwa jika ingin sukses di bidang media ya harus mengambil kesempatan setiap yang ada gitu. Nah ini artinya saya mengikuti forum seperti ini, PCT Batch 6 Jawa Barat, ini saya secara pribadi juga mendapatkan masukan dan ilmu yang bermanfaat gitu. Mangga Bu Ratiwi, masih ada pertanyaan? Bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Ya. Ada jawaban cukup menurut Ibu. Oh ya. Kemudian ada yang lain? Apa kita tutup saja Pak? Ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik Bapak Ibu, tadi kita telah mendapatkan paparan tentang QR code untuk literasi, banyak sekali yang dapat kita ambil ya. Yang pertama, kita membiasakan anak-anak untuk literasi ya, membaca dengan yang lebih menyenangkan, bukan hanya sekedar program buku baca bosan, tetapi kalau pakai QR code anak akan senang gitu, tentang beli misalnya minuman, nanti kita QR code-nya kita baca gitu, itu sesuatu terobosan baru yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu semuanya. Untuk menutup kegiatan kali ini, saya kembali kepada Bapak Denny untuk menyampaikan quote-nya. Silahkan Bapak. Bu, Dan menutupnya. Bu Ratiwi, mungkin saya sekaligus closing statement ya. Jadi closing statement silakan. Ya, saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman rekan-rekan semuanya, peserta PCT Batch 6 Jawa Barat yang sudah bergabung. Kita sharing ilmu. Jadi tugas kita mungkin mengajar, mendidik. Saya juga ingin mengajak sama-sama bareng-bareng dengan rekan-rekan sekalian. Usia mungkin tidak boleh menjadi tantangan dengan di masa sekarang ini, walaupun kondisi sekarang ternyata berbeda ya, sedang situasi seperti ini, tapi kita juga bisa mengambil hikmah ya dengan kejadian kondisi seperti ini. Ternyata dengan belajar jarak jauh, belajar di rumah, terutama dengan kegiatan PCT ini, ya kita juga akhirnya mendapatkan ilmu yang banyak ya. Dan paling terakhir dari saya, apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. Nah, jadi mungkin kita sama-sama di kesempatan ini saling mendoakan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu, dan apa yang kita lakukan mudah-mudahan itu menjadikan ilmu yang bermanfaat dan untuk bekal kita di kemudian hari. Itu saja mungkin Bu Ratiwi apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak sekali kekurangan. Segala kekurangan merupakan kekurangan pribadi semata, dan kelebihannya adalah yang maha benar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ratiwi ya. Terima kasih Pak Denny yang telah menutupnya dengan kalimat yang indah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan siang hari ini ya memang banyak sekali manfaatnya, bisa diterapkan di sekolah masing-masing sesuai kapasitasnya. Sebelum saya tutup, ya, kita bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangan dari saya selaku moderator, kemudian dari Bapak Denny maupun Bapak Abdul Aziz, Abdul Muiz, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Meeting hari ini sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Denny selaku pemateri, kemudian Bapak Denny selaku moderator, dan rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir ke forum kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Denny bisa menjadi satu pembelajaran kita dan bisa digunakan untuk yang lebih baik lagi. Amin. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima